Kamu boleh pandai setinggi langit, tapi jika kamu tidak menulis, maka kamu akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramudia Anantatur. Selamat datang di segmen Semangat Baik. Semangat Baik adalah sebuah segmen di mana kita berbagi semangat kebaikan, terutama dalam dunia ekonomi kreatif. Kali ini kita akan berbicara tentang penerbitan. Penerbitan adalah salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, ia menyumbang 40 kali lipat daripada subsektor ekonomi kreatif di bidang film. Sehingga penerbitan ini menempati urutan kelima setelah kuliner, fashion, kria, dan TV. Luar biasa. Kali ini kita akan berbicara langsung dengan Muhammad Subhan, seorang penulis dan pegiat buku, untuk bertanya seputar dunia penerbitan. Pertama saya ingin nanya dulu, seperti apa sih iklim penulisan di Sumatera Barat hari ini? Ya, iklimnya baik ya, bagus, cukup berkembang. Indikatornya salah satunya adalah surat kabar kita masih menyediakan ruang-ruang untuk penulis-penulis muda maupun yang senior, dan itu selalu hadir setiap pekan. Nah, koran-koran kita masih memberikan ruang yang cukup besar, saya kira. Dan itu sejak dulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua, diikuti dengan semakin banyaknya pertumbuhan kantong-kantong literasi, kantong-kantong sastra, komunitas-komunitas kepenulisan. Ini juga menjadi basis tempat digemblengnya banyak penulis-penulis kita hari ini. Dan sebagian besar penulis-penulis Sumatera Barat itu lahir di komunitas-komunitas. Nah, kemudian yang ketiga, saya melihat, mengamati instansi-instansi pemerintah kita memberikan ruang kepada masyarakat, terutama kepada penulis, untuk mengikuti berbagai event-event, kegiatan mereka, sayembara, lomba-lomba. Kebetulan saya barusan dari BPNB, mereka mengadakan kegiatan lomba cipta puisi tentang kesejarahan, dan ini adalah salah satu contoh bagaimana instansi pemerintah memberikan ruang untuk masyarakat berkarya. Selain itu, penulis-penulis muda kita juga tidak hanya berkarya di Sumatera Barat, tapi juga mereka melompati Sumatera Barat, berkarya di media-media nasional, termasuk di penerbit-penerbit nasional, dan itu banyak sekali. Menarik sekali sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara masalah ekonomi kreatif, kita akan berbicara masalah edit value-nya, nilai tambahnya, karena dunia penerbitan itu tidak tumbuh sendiri. Di sana ada penulis, ada unsur DKV-nya, ada desain grafisnya, ada hal-hal lain di luar itu, sampai akhirnya nanti juga bersinggungan langsung dengan dunia adaptasi, terutama ke film gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Subhan? Benar sekali. Jadi dari hulu ke hilirnya itu panjang ya, mulai dari penulis, kemudian penerbit, lalu masuk ke distributor, ke pasar, dan semua itu membutuhkan kerja-kerja kreatif dan melibatkan banyak orang. Ada semacam kegairahan dari penulis-penulis kita untuk menjadikan industri perbukuan ini sebagai sebuah pekerjaan dalam tanda petik, profesi mereka, dan itu tentu menjadi sumber penghasilan ya, mulai dari pekerjaan menulis, atau diantara mereka juga menjadi editor, bahkan beberapa kawan-kawan penulis kita di Sumatera Barat, mereka juga punya penerbit beberapa orang, dan saya kira ini positif sekali untuk mendukung kerja-kerja industri kreatif. Kira-kira sekarang kita berbicara masalah penerbitannya. Seperti apa pertumbuhan dunia penerbitan sendiri di Sumatera Barat? Sumatera Barat sejak awal abad 20 itu bertumbuhan penerbit-penerbit yang cukup diperhitungkan. Di Padang Panjang sendiri ada penerbit Saadiah, juga di Bukit Tinggi ada penerbit yang Envy Nusantara. Ya, Envy Nusantara, dan di Padang juga. Artinya penerbitan di Sumatera Barat itu sudah cukup lama jejaknya. Nah,
hari ini juga kawan-kawan penulis itu mendirikan beberapa penerbit dan cukup eksis juga. Dari presentasinya, kira-kira yang terbanyak itu apakah fiksi, non fiksi, atau ada yang lain? Amatan saya fiksi masih berada di tingkat teratas ya dari karya-karya lainnya. Kenapa demikian? Karena penulis-penulis fiksi kita memang mereka sangat produktif. Di samping didukung oleh event-event tadi, lomba-lomba, sayembara, baik di tingkat komunitas, instansi pemerintah, bahkan juga kampus-kampus, mereka juga sering memberikan ruang untuk kegiatan-kegiatan sayembara ini. Artinya naskah-naskah fiksi masih menempati posisi yang teratas dalam ranah penerbitan. Di samping itu juga didukung oleh karya-karya kreatif lain, termasuk karya-karya guru, dosen, tapi itu saya kira porsinya tidak terlalu sebesar fiksi. Saya menarik juga ketika karena dalam iklim literasi berarti ada iklim membaca dan iklim menulis. Ya. Kalau misalnya Taufik Ismail bilang bahwa anak muda hari ini itu rabun membaca dan pincang menulis. Nah itu gimana tanggapan? Ya, sebenarnya rabun membaca pincang menulis ketika beliau bercerita kepada saya, dan kebetulan saya manajer beliau tahun 2009-2013 di Rumah Puisi, itu terkait dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa pelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu tidak mendapatkan porsi lebih di sekolah. Nah, sehingga keluarlah statement seperti itu. Generasi muda kita rabun membaca, pincang menulis. Sebenarnya generasi kita membaca, tapi tentu kebermutuan bacaannya itu yang masih dipertanyakan, membaca apa, kan begitu. Lalu muncullah gerakan namanya membaca MMAS, membaca, menulis, dan apresiasi sastra, yang dipelopori oleh Pak Taufik, kemudian majalah Sastra Horizon, juga Rumah Puisi Taufik Ismail itu masuk ke seluruh sekolah di Indonesia, membawa buku sedekat mungkin ke masyarakat. Nah, kalau dulu konsepnya misalnya perpustakaan itu orang datang ke perpustakaan membaca buku. Tapi setelah gerakan-gerakan itu dilakukan, konsepnya harus diubah bahwa perpustakaanlah yang mendekatkan dirinya ke masyarakat. Termasuk penulis, sastrawan, mereka harus datang ke masyarakat, datang ke sekolah untuk ya tidak generasi muda kita ya agar tidak rabun membaca dan pincang menulis lagi, karena barangkali akses ke buku itu yang kurang. Gitu. Akses ke buku yang kurang sehingga mereka tidak memiliki buku. Nah, ketika teknologi berkembang, beralih, lalu masuklah internet, nah mereka membaca juga. Tapi masih dipertanyakan yang dibaca itu adalah membaca apa. Di sini masuk literasi digitalnya. Literasi digital agar mereka bisa memilih dan memilah mana bacaan-bacaan yang bermutu dan tidak. Bagaimana dengan bacaan anak? Persentasenya kayak gimana? Bacaan anak di Indonesia, di Sumatera Barat, saya kira masih mendapat porsi yang bagus juga, karena para orang tua tentu membutuhkan referensi-referensi terkait dengan anak gitu. Beberapa penulis muda seperti Wulan Mulia Pratiwi di Pasaman, ketika dalam suatu dialog dia mengatakan ya bacaan-bacaan anak, buku-buku anak itu masih mendapat tempat yang baik di penerbitan kita. Di toko buku masih dicari, prospeknya bagus. Artinya peluang menjadi penulis buku anak itu cukup menjanjikan. Nah, kalau dalam konteks mahasiswa, kalau seandainya berkenan menulis buku anak lalu menawarkannya ke penerbit, itu peluangnya sama besarnya seperti kita menawarkan buku-buku fiksi seperti novel gitu ya. Kecuali puisi dan cerpen memang agak susah, agak susah. Nah, hari ini tuh dengan hadirnya teknologi, jadi sekarang tuh udah mulai beralih dari yang cetak kemudian yang digital, dan penerbitan pun, makanya Gramedia pun punya aplikasi khususnya. Jadi hampir ada sekitar 12 aplikasi yang saya ketahui, mungkin bisa lebih, yang juga bergerak di bidang buku tapi dalam bentuk e-book dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana tanggapan? Saya kira itu sebuah keniscayaan yang harus kita ikuti, kita nikmati, diikuti arus tapi jangan terbawa arus. Maksudnya arus perkembangan teknologi itu harus diikuti, dikuasai, dan itu mendukung dunia perbukuan saya kira.
Kalau dulu orang mencari buku harus ke toko buku, ke perpustakaan, sekarang perpustakaan digital sangat mudah diakses, koleksinya pun banyak, termasuk pun toko-toko buku dengan sangat mudah kita bisa membeli buku di toko-toko buku. Saya kira kawan-kawan yang bekerja di industri kreatif perbukuan ya tidak lagi sekedar memanfaatkan ranah konvensional, tapi mereka juga harus masuk ke ranah digital agar nanti karya penulis, karya masyarakat itu tidak hanya bisa ditemukan di toko buku, tapi juga bisa dengan mudah diakses di aplikasi-aplikasi tadi itu. Pesan buku bisa dari rumah sekarang, jadi nggak harus keluar rumah, tidak harus ke Gramedia, tidak harus ke toko-toko lainnya, ya melalui aplikasi-aplikasi Gramedia dan lain sebagainya tadi itu juga sudah memudahkan kerja-kerja tadi itu. Oke, antara penulis laki-laki dan perempuan itu presentasi seperti apa? Karena kalau dalam bahasa Inggris, dunia bahasa Inggris itu publisher, ada kata her di situ. Jadi seakan-akan gitu, wah publisher gitu. Jadi gimana sih presentasi antara penulis laki-laki dan penulis perempuan hari ini seperti apa? Hari ini saya kira hampir berimbang ya, hampir berimbang artinya dominasi penulis laki-laki itu masih tetap tinggi. Tapi bukan berarti penulis perempuan mereka tidak menunjukkan eksistensi mereka. Banyak kok penulis-penulis perempuan kita yang bagus-bagus karyanya, buku-buku mereka memenangkan berbagai macam penghargaan di berbagai event, terutama di ranah perpusian tanah air. Penyair-penyair perempuan kita masih dominan, walaupun persentasinya masih jauh dibanding laki-laki. Artinya ada upaya regenerasi di situ yang dilakukan oleh kawan-kawan penulis perempuan untuk memunculkan penulis-penulis baru, dan itu didukung oleh lahirnya komunitas-komunitas seperti penyair perempuan Indonesia yang di dalamnya adalah penyair-penyair perempuan semuanya, dan ada beberapa komunitas-komunitas lainnya yang mereka munculkan tokoh-tokoh mereka, termasuk dari kawan-kawan di Salihara dan lain sebagainya. Mereka banyak kok yang muncul. Salah satu yang sekarang tuh cukup menggeliat tuh selain munculnya rumah baca, taman baca, juga munculnya banyak sekali gerakan-gerakan relawan dari anak-anak muda terkait literasi. Nah ini bagaimana? Ya artinya literasi hari ini sesuatu yang seksi untuk dipelajari, diikuti, disiarkan, disyiarkan, bahwa memang ini kerja bersama yang harus kita dukung untuk mensukseskan Indonesia membaca, untuk mensukseskan Indonesia literat. Dan ternyata dari seksinya program ini memang itu didukung oleh munculnya relawan-relawan, pegiat-pegiat muda yang mereka ingin ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Kenapa? Karena memang secara kegiatan-kegiatan literasi ini memang menarik, karena di situ ada pelajaran menulis, ada mendongeng, ada kerja-kerja kreatif lainnya, termasuk sampai ke inklusi sosialnya juga ada di sana. Artinya kawan-kawan bukan sekedar mereka membaca, menulis saja, tapi mereka ingin keluar lebih jauh dari sana, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih menarik dari kerja-kerja literasi. Nah, saya mau mencontohkan Padang Panjang, saya kira itu banyak sekali kawan-kawan relawan yang mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan literasi di kota itu, dan didukung oleh dukungan pemerintah daerah, plus eksistensi bertumbuhannya kantong-kantong taman baca. Ada lebih kurang 30-an taman baca yang lahir, dan hari ini saya kira Padang Panjang ya cukup luar biasa. Oke. Nah, berbicara masalah Padang Panjang nih, karena saya juga tumbuh dan besar di kota itu. Jadi saya dari umur 2 tahun sampai umur 17 tahun saya ada di Padang Panjang, dan waktu saya kecil itu yang membuat saya tertarik dengan buku itu sebenarnya komik dulu. Jadi ibu saya itu selalu ngajak ke pasar membelikan komik-komik Prancis waktu itu, Smurf, Lucky Luke dan sebagainya. Pokoknya asal-asal Prancis lah. Asterix kayak gitu. Itu perkenalan pertama saya dengan buku gitu. Dan waktu itu juga ada satu toko buku namanya Harmonis gitu. Itu saya setiap sore pasti akan ke situ. Jadi perkenalan pertama saya dengan buku sebenarnya di situ. Tapi saya nggak tahu nih hari ini seperti apa. Ada berapa toko buku, ada berapa taman bacaan, ada berapa pustaka yang di Padang Panjang, dan seperti apa sih trafficnya gitu? Nah, di 5 tahun terakhir
toko-toko buku, ya bukan toko, warung-warung buku, kedai-kedai buku di Padang Panjang lumayan terlihat ada ya sekitar 3-4 kedai buku yang menjual koran, buku-buku ya fiksi termasuk komik-komik tadi masih terlihat. Tapi 3-5 tahun terakhir itu sudah mulai berkurang, dan bahkan hari ini itu nyaris tidak ditemukan lagi kedai buku baik yang menjual buku maupun menjual koran ya. Artinya buku yang betul-betul sebuah toko kedai buku yang lengkap begitu. Tapi kalau hanya sekedar beberapa buku dan ya, nah ini menarik nih nanti dijadikan topik diskusi, beberapa buku bajakan pun terlihat di situ ya. Nah, bagaimana mengidentifikasi itu buku bajakan ya akan terlihat dari jenis cetakannya, kertasnya, lemnya, tintanya, dan itu mudah diidentifikasi. Nah, saya kira kalau pemerintah setempat dapat mengundang investor untuk membangun satu toko buku yang representatif diletakkan di pasar utama Padang Panjang, itu akan sangat menarik sekali karena Padang Panjang sudah dicanangkan sebagai kota literasi. Nah, oke. Tadi sedikit menyinggung tentang masalah pembajakan. Pembajakan mungkin akan menjadi penghambat paling besar dalam tumbuh kembangnya ekonomi kreatif di bidang percetakan. Nah, kira-kira gimana cara meminimalisir klaim pembajakan ini gitu? Saya kira selama penegakan hukum tidak diterapkan terkait pelaku pembajakan di Indonesia, maka pembajakan buku akan terus tumbuh. Karena industri buku ini sangat seksi sekali, uangnya sangat besar di situ, sehingga melahirkan ya perilaku negatif dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan. Kawan-kawan penerbit mengeluhkan soal pembajakan ini. Memang hukum belum menyentuh itu. Kenapa? Karena ketika ada satu buku terbit dan itu viral, bestseller, dalam waktu 1-2 hari kemudian sudah muncul bajakannya, dan itu banyak sekali gitu. Nah, artinya ya percetakan nakal, oknum-oknum ini harus ditelusuri, dan itu banyak sekali. Dan ada seorang penulis muda yang mengeluhkan, beberapa kali dia menulis di status media sosialnya, buku-buku dia hampir ditemui di banyak kedai-kedai bajakan. Nah, tentu saja agar penegakan hukumnya berjalan ya sering-sering dilakukan razia, baik razia di kedai buku, toko buku, maupun razia di penerbit dan percetakan. Nah, rencana pemerintah itu akan mengurangi pajak untuk di bidang penerbitan ini. Nah, kira-kira nih terakhir dari sisi penerbitannya, kira-kira apa sih yang diharapkan, kebijakan macam apa, atau kedepannya yang diharapkan dari dunia penerbitan seperti apa? Ya, saya pribadi sangat setuju sekali jika ada pengurangan pajak karena terkait dengan kertas dan lain sebagainya, dan itu memang memberatkan kawan-kawan yang bekerja di industri perbukuan, penerbit. Karena ketika menerbit suatu buku, otomatis karena pajaknya tinggi, harga kertas, harga cetak akan melambung tinggi, dan itu berpengaruh ke penulis. Maka penulis-penulis Indonesia ya royalti mereka tidak lebih antara 5-10% saja dari buku per buku yang mereka dapatkan di situ. Beda dengan di luar begitu ya. Nah, kalau seandainya pajak ini dikurangi atau bahkan dihapus, saya kira kesejahteraan penulis-penulis kita akan semakin baik karena hak mereka dari karya intelektual mereka bisa mendapat tempat dan dihargai lebih tinggi dari keadaan sebelumnya. Kita mendukung upaya pemerintah kalau ada upaya pengurangan atau bahkan penghapusan, tentu ini akan sangat mendukung industri perbukuan kita akan lebih sehat. Gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, harapan saya kepada penulis-penulis Sumatera Barat terutama, teruslah berkarya. Saya kira industri otak kita akan tetap ada, akan tetap diperhitungkan di pentas nasional, dan harapan kita kalau beberapa kota sudah menjadi kota literasi, maka Sumatera Barat harus menjadi provinsi literasi. Tapi tidak hanya sekedar pencanangan, tapi bagaimana gerakan eksistensi ini terus ada, sehingga pengaruhnya akan berdampak kepada masyarakat. Tidak hanya untuk 1-2, tapi untuk seluruh masyarakat kita di Sumatera Barat. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Indonesia itu memiliki lebih dari 5.000 penerbit, bahkan yang terbesar di Asia Tenggara, sehingga sangat besar sekali kemungkinannya di masa depan seperti apa jika kira bisa menghasilkan lebih dari 120.000 buku per tahunnya. Dan ini angka yang sangat luar biasa. Dan ini membuka peluang bagi teman-teman lainnya untuk bisa terjun langsung dalam dunia penulisan, baik itu dari sisi kreatif dan maupun sisi akademik. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat, mendapatkan insight. Kita ketemu lagi di Semangat Baik selanjutnya.